Pepatah bilang hidup itu seperti roda yang berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, saya Fazia Farunisa. Saya akan membawa topik tentang pengembangan diri. Pepatah bilang hidup itu seperti roda yang berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Mengapa demikian? Agar kita tahu bahwa hidup punya fase untuk mendapatkan apa yang kita inginkan dan yang tidak kita inginkan. Roda diciptakan untuk memudahkan perpindahan, berputar dan melaju ke depan. Begitupun hidup berputar untuk bisa pindah ke tingkat berikutnya. Tingkat yang merepresentasikan bahwa kita sudah lebih baik dari sebelumnya. Ketika roda berputar, sisi permukaannya pernah merasakan berada di mana saja. Sama seperti hidup, semua manusia pernah dan akan terus merasakan berada dalam berbagai kondisi, kadang bahagia, kadang sedih. Hidup didesain semenarik itu agar kita tahu rasanya bersyukur. Bersyukur yang sebaiknya bisa kita rasakan setiap saat, meskipun kondisi tidak bersahabat. Bayangkan jika apa yang kalian inginkan mudah dicapai. Mungkin tidak ada kebahagiaan, karena semua terkesan biasa saja. Setiap individu punya roda kehidupannya masing-masing. Perjalanan hidup setiap orang juga berbeda-beda, maka jangan bandingkan diri kalian dengan orang lain. Pasti banyak sekali hal yang tidak diinginkan atau masalah terjadi dalam hidup. Ini yang sebelumnya saya sebut dengan kondisi ketika sisi roda berada di bawah. Seringkali kita lepas kontrol terhadap hal ini. Dan berikut 2 tips yang bisa Anda lakukan dalam memberi tanggapan terhadap suatu masalah. Yang pertama, atur mindset. Masalah hadir untuk memberikan pembelajaran. Semua orang punya masalah, dan berbuat salah itu hal yang wajar karena kita adalah manusia yang tidak sempurna. Dengan salah, Anda bisa mengevaluasi diri dan berusaha menjadi lebih baik. Yang kedua, manajemen stres. Mengeluh dan panik tidak akan bisa mengubah apapun. Itu hanya membuat pikiran menjadi tambah rumit, menambah masalah atau bahkan mengganggu orang-orang di sekitar. Jadikan tekanan itu sebagai motivasi untuk menaklukkan masalah tersebut. Coba tenang dan tidak perlu terburu-buru karena tidak semua masalah dapat menemukan solusinya sekejap mata. Banyak masalah memang suka membuat kita lupa arah. Lupa kalau diri sendiri justru butuh lebih banyak kasih sayang. Dan orang pertama yang harus peduli adalah diri sendiri. Hidup tidak perlu penuh dengan rasa semangat dan energi positif. Istirahat juga merupakan bagian dari perjuangan. Anda harus peduli terhadap kesehatan mental maupun fisik. Pikiran dan perasaan yang lebih tenang akan melahirkan keseimbangan. Sederhananya, Anda bisa mengambil waktu untuk beristirahat sejenak, bersantai, seperti nonton film, dengerin lagu, tidur, olahraga, atau apapun yang Anda suka. Dengan begitu, Anda dapat menyeimbangkan antara tanggung jawab mencintai diri Anda dan tanggung jawab menyelesaikan masalah. Ingat kalau hidup itu terus berputar, keadaan dalam masalah yang dapat mengembangkan diri. Menerima juga menjadi hal yang perlu terus dipelajari. Buat tanggapan yang tepat terhadap suatu masalah dan jangan lupa untuk peduli terhadap diri sendiri. Berdasarkan aliran Stoicism dalam buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring, ada prinsip yang bernama dikotomi kendali yang mengajarkan kita bahwa ada sesuatu yang dapat dikendalikan dan ada yang tidak dapat dikendalikan. Jadi fokus pada apa yang dapat kita kendalikan seperti respons kita ketika menghadapi masalah. Sekian dari saya, terima kasih sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.